Interaksi. Jangan ganggu saya. Sumpah. Coba yang ini, nah itu di zoom, coba di zoom. Oh iya, ini apa nih kok? Kenceng banget di sini. Tepat di titik yang tadi. Memang kalau Ini menurut menggantung di sini. iya, dia menggantung di sini dan sosoknya cukup agresif. Tidak hanya secara supranatural, tapi juga secara audiovisual. Misteri Seeker, saya Cynthia Tengens akan menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menguak kisah-kisah misteri yang ada di tanah air Indonesia ini dalam Kabar Misteri. Indonesia dengan berbagai macam latar belakang suku dan budaya tentunya meninggalkan banyak sekali kisah misteri yang dapat kita kulik. Dan kali ini saya akan mengulik sedikit tentang kisah urban legend yang berada dari tanah Tiongkok. Apakah ada di Indonesia? Ini adalah Jiangshi. Apa sih Jiangshi ini? Saya sudah janjian dengan salah seorang para psikolog yang mengetahui banyak sekali tentang kisah Jiangshi di tanah Indonesia. Nggak kedai aja ya, ngelukis juga kok. Kenapa? Nggak, ngintip aja lukisannya. Oh. Tempat makan sekalian galeri lukisan. Kenapa? Tempat makan sekalian galeri lukisan. Halo, selamat malam. Mau daftar sama ketemu sama Papa Antoni? Sehat selalu, semangat selalu, luar biasa. Ayo silakan duduk. Ini dari mana nih? Kita dari Jak TV, dari Kabar Misteri. Okay. Langsung duduk aja ya kok. Silakan duduk. Jadi ini sengaja saya datang ke Jakarta Barat untuk menemui Ko Antoni. Karena memang Ko Antoni ini kurang lebih tahu banyak lah tentang urban legend Jiangshi ya kok. Jiangshi ya. Nah, ini nih orang yang tepat. Sebelum masuk ke Jiangshi, kayaknya boleh nih saya diramal dulu. Boleh, ramal kamu boleh. Oke. Tahu tentang apa ya? Kesehatan deh. Kesehatan ya. Iya. Oke, coba satu kali kosong aja. Oke, kita lihat dari versi tarot ya, tentang kesehatan kamu. Untuk saat ini kamu butuh refreshing. Kamu udah jenuh kelihatannya ya. Betul ini. Betul. Jadi kamu memang harus butuh refreshing. Suasana baru akan mengangkat kamu lebih berpikiran positif. Siap kok. Oh ini kan kalau tarot tuh orang mikirnya banyak untuk meramal, untuk mengetahui kesehatan, asmara, pekerjaan. Sebenarnya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh kartu tarot ini atau orang yang menguasai kartu tarot ini? Jadi tarot ini sebenarnya bisa membongkar segala macam di mana apa yang harus kita tanyakan dan akan mendapatkan satu jawaban. Jadi mau nanya apa aja oke, pokoknya buat tarot.
Jadi kok tadi kalau aku lihat di bawah itu di sini prakteknya nggak cuma baca tarot aja, tapi ada juga buka aura. Iya, buka Nah, aura. kalau buka aura itu secara garis besar seperti apa tuh, Kok? Nah, jadi buka aura itu ibaratnya itu membersihkan pemikiran dari hal-hal negatif, mengembalikan kepercayaan diri, paling tidak bisa mendapatkan satu solusi agar apa yang dia inginkan menjadi suatu kenyataan. Itu dia fungsi dari buka aura. Oke. Nah, sekarang nih hal yang bikin aku penasaran banget sampai datengin Ko Antoni ke sini. Jiangshi. Janse, ya. Nah, ini kan sebenarnya kisah urban legend dari tanah Tiongkok yang hadir di Indonesia karena ada keterkaitan juga bahwa banyak juga orang-orang Tiongkok yang datang ke Indonesia dari zaman Indonesia belum merdeka dan turut serta dalam pembangunan negeri ini bahkan ya Kok. Nah, apakah kisah-kisah misteri itu juga datang bersama mereka Kok? Jadi intinya seperti ini ya, ini kita lihat dari apa dan niat dia. Jadi apapun yang terjadi, dimanapun terjadi, ketika dia pindah ke lokasi yang baru, ini tradisinya akan dibawa. Betul. Itu dia, jadi dia tidak mengurangi ataupun menghilangkan. Jadi biarpun di mana posisi orang tersebut dan dia pindah kemana, sekalipun ibaratnya melintasi laut lah, apa segala macam, ini tetap dibawa. Oke. Itu dia. Nah Kok, ini mungkin kalau yang di rumah masih bertanya-tanya nih, Jiangshi ini apa sih? Jadi sebenarnya ini adalah sebutan untuk vampir Cina. Ya, benar. Apalagi kita kalau dari masa aku masih kecil nih Kok, tiap hari Minggu nonton TV yang ditunggu-tunggu tuh kisah vampir Cina. Mungkin kalau Eropa punya Dracula, Cina punya vampir. Nah, apakah si vampir Cina ini ada juga di Indonesia Kok? Jadi begini, kita mengetahui dulu sisilahnya ya. Sisilahnya itu seperti ini. Jadi dilihat dari misteri tentang kematiannya. Ya. Jadi kenapa dibilang ada vampir Cina? Karena mereka mengidentikan kematiannya seperti apa dengan cara bagaimana. Ini yang mengangkat yang namanya cerita misteri itu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau dibilang di Indonesia ya sebenarnya ada. Cuman karena tidak terlalu dipublikasikan, terkadang jadi mengikuti alur. Nah, karena setiap negara itu masing-masing punya kekuatan misterinya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, iya atau tidak, ya namanya misteri dan ini yang namanya tradisi tentang kematian ya pasti ada. Nah, kalau karakter si vampir Cina ini gimana sih Kok? Kalau kita nonton film kan biasanya dia kayak mau nyekek, terus loncat-loncat. Nah, kalau menurut kisah warga yang di sekitaran tempat yang Koko ceritakan ini, dia dalam bentuk seperti apa tuh karakternya Kok? Oke, Koko akan jelasin ya. Sebenarnya kadang kalau kita melihat bahwa vampir Cina itu kan selalu memanjangkan tangan ke depan ya. Iya. Kalau kita secara yang tidak mengerti, kirain kayak menyekek. Sebenarnya dia melihat perjalanan dia. Ketika orang memiliki satu kehidupan, dia akan mencari. Nah, jadi bukan dia berarti mencekek atau apa. Dia ibaratnya dengan tangan ini, menggibas tangan ini. Mencari. Mencari. Karena kalau versi vampir itu sebenarnya gini. Jadi mereka tidak memiliki satu roh ya, di mana roh ini hanya bisa merasakan, tidak bisa melihat. Inilah dia yang pernah saya pelajarin juga ya. Jadi vampir Cina itu dia memiliki roh tapi dia tidak bisa melihat. Jadi dia mengandalkan energi atau oksigen yang mana bahwa ada itu kehidupan, dia akan mencari. Tuh, berarti sama halnya dengan kayak kita nonton film aja ya Kok. Di film kan diceritakan bahwa vampir ini kalau kita nahan napas dia nggak tahu bahwa kita di sana. Iya, betul. Oke, jadi ternyata di balik itu lebih dalam lagi. Saya pikir tadinya loncat-loncat untuk menyekek atau apa, ternyata dia mencari. Iya, dia mencari. Makanya terkadang kalau memang posisi kita lagi kosong ya, ini vampir Cina ini cepat sekali masuk ke dalam tubuh. Jadi bisa kesurupan vampir Cina juga Kok? Bisa. Waduh. Nanti kita akan buktikan. Saya pengen tahu soal Jiangshi atau vampir Cina. Dan tadi udah ngobrol juga sama Koko bahwa di Jakarta ini ada loh. Kira-kira kemana sih Kok? Nah, seperti apa? Oke. Jadi dia ada satu wilayah di mana di pinggiran Jakarta ya. Tepatnya itu di daerah Rawakumpeni lah, orang bilang seperti itu. Nah, di sana ada kuburan Cina. Ya, jadi termasuk kategori ini kuburan yang terbengkalai. Dan dari cerita warga di sana sering memperlihatkan wujudnya.